Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, di sini ada Ustazah Binsa yang akan menjelaskan materi di tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Anak-anak bisa dibuka bukunya, buku tema 1 yang sudah dibagikan. Di sini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan pada pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Anak-anak, pada halaman 2 di situ terdapat lirik lagu Cicak di Dinding. Sudah pada bisa baca kan ya? Situ ada lirik Cicak di Dinding. Cicak itu adalah salah satu contoh makhluk hidup. Cicak itu hidup ya, maka dinamakan makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, coba kita yuk nyanyikan lagu Cicak di Dinding. Nah, pada slide selanjutnya, lagu Cicak di Dinding menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang mana ya? Ciri-ciri makhluk hidup itu ya di situ ada merayap. Nah, cicak itu memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Nah, itu berarti ciri-ciri dari cicak. Lalu, selain merayap,
Itu ada lirik hap, lalu ditangkap. Nah, cicak itu menangkap nyamuk, berarti ciri-cirinya apa? Cicak memerlukan makanan. Nah, makanan cicak itu adalah nyamuk. Nah, setelah kita tadi sudah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lirik cicak di dinding, setelah itu kita akan mengidentifikasi tanda-tanda yang ada di lirik cicak di dinding. Di situ ada tanda titik. Tanda titik itu berarti bunyi pendek. Nah, selanjutnya itu ada tanda strip. Tanda strip itu bunyi panjang. Jadi, kalau tanda titik itu dinyanyikan dengan nada yang pendek atau bunyi pendek. Nah, sedangkan strip itu dinyanyikannya dengan nada panjang atau bunyi panjang. Misalnya di sini, cicak-cicak di dinding. Jadi kita menyanyikannya sesuai dengan polanya, tandanya. Jadi cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu sudah sesuai dengan tanda yang ada. Jadi sesuai dengan bunyi pendek dan bunyi panjangnya. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, jika kalian sudah paham, coba kalian kerjakan latihan halaman 5 yang ada di buku cetak. Nah, setelah itu bisa ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Di halaman 5 itu terdapat kolom yang masih kosong. Nah, di situ kalian tulis ciri-ciri dari ikan. Nah, ikan dan cicak itu memiliki beberapa ciri yang sama. Jadi, di situ sudah ada ciri-ciri dari cicak. Nah, kalian lengkapi dengan ciri-ciri makhluk hidup ikan. Nah, di sini ya. Di situ ditulis ciri-ciri ikan. Lalu, di bawahnya itu dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah, nah di sini kolom ini kalian tulis ciri-ciri makhluk hidup yang secara umum atau disimpulkan dari ciri-ciri cicak dan ikan itu, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Nah, kalian tulis di situ. Ya, sudah paham? Ya, kalau sudah paham bisa dikerjakan. Nah, selanjutnya, cicak dan ikan itu memiliki persamaan dalam cara berkembang biak, yaitu keduanya berkembang biak dengan cara bertelur, sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak itu bertelur dalam jumlah yang banyak. Nah, ikan dan cicak biasanya menghasilkan telur yang sampai ribuan. Bisa menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Nah, bagaimana cara membaca dan menulis bilangan 1000? Ada yang tahu? Nah, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Cara membaca bilangan, ada angka 5, 2, 5, 1. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nilai tempat bilangan itu sendiri. Di situ ada nilai tempat satuan. Satuan itu yang paling kanan itu dinamakan satuan. Itu angka 1 itu merupakan satuan. Lalu angka 5 merupakan puluhan. Lalu angka 2 merupakan ratusan dan angka 5 itu merupakan ribuan. Nah, jadi 5, 2, 5, 1 itu dibaca 5 untuk 1000 berarti 5000, 2 untuk ratusan itu berarti 200,
5 untuk puluhan yaitu 50 dan 1 untuk satuan. Jadi dibacanya 5251. Selanjutnya angka 1000 dibaca 1000. Angka 6050 dibaca 6050. 6 itu merupakan ribuan, 0 itu ratusan, jadi nggak ditulis. 5 itu puluhan, 50. Nah, satuannya itu 0, berarti 50. 6050. Selanjutnya yaitu angka 2000 dibaca 2000, lalu 4250 dibaca 4250. 4 menempati tempat ribuan jadi 4000, 2 menempati ratusan jadi 200, 5 menempati puluhan jadi 50, dan 0 itu satuan. Kalau 0 berarti nggak usah ditulis. Selanjutnya 5500 dibaca 5500. Lalu 10000 dibaca 10.000. Setelah kita tadi sudah mengetahui cara membaca dan menulis bilangan, nah sekarang kita akan mengurutkan bilangan. Bagaimana ya cara mengurutkan bilangannya? Nah, untuk mengetahui mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Nah, caranya kita itu lihat nilai tempat ribuannya dulu, atau yang paling kiri, yang paling depan. Bilangan yang paling depan itu ada 5, 3, 1, 2, 4. Nah, kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu 1, berarti 1250. Lalu ada 2, berarti 2250. Lalu yang paling kecil ketiga 3, 3250. Lalu yang keempat 4 ya, 4250. Dan yang paling terbesar itu ada 5, 5250. Nah, itu mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Lalu bisa sebaliknya, dari terbesar ke terkecil, berarti tinggal dibalik. Ada 5250, 5, lalu 4, 4250, lalu 3250, 2250, dan yang paling kecil 1250. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, di sini ada awan yang di tengah-tengahnya itu ada bilangan. Nah, salah satu awannya itu hilang. Awan yang pertama itu ada 500. Awan yang kedua itu hilang. Lalu selanjutnya ada 700, awannya berisi 700, lalu 800 dan 900. Nah, awan berapa yang hilang? Kira-kira berapa ya? Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ya, berarti jawabannya itu awan yang hilang adalah 600. Jadi kita bisa urutkan 500, 600, 700, 800, dan 900. Selanjutnya itu ada balok. Balok 3000, 6000, 9000, 15000. Nah, balok yang keempat itu hilang. Nah, coba urutkan, itu kelipatan dari 3. 3000, 6000, 9000, titik-titik, 15000. Jadi berapa? Ya, kotak berapa yang hilang? Yaitu 12.000. Jadi itu adalah kelipatan dari 3.
urutan dari kelipatan dari 3. 3.000, 6.000, 9.000, 2.000, dan 15.000. Nah, kalau sudah paham, coba kalian kerjakan latihan halaman 8 pada buku cetak, lalu ditulis di buku kalian masing-masing. Nah, pada halaman 8 itu, kalian kerjakan poin A sampai H. Misalnya di situ poin A, ada soal 2250 dibaca, tadi sudah kita pelajari tentang nilai tempat bilangan. Di situ 2250, 2 itu sebagai apa, 2 itu sebagai apa lagi, 5 itu sebagai apa, 0 itu sebagai apa. Yang coba nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Amin. Penjelasan materi tentang pembelajaran 1 sudah selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak kelas 3. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas latihannya halaman 5 dan halaman 8 itu segera dikerjakan lalu dikirimkan ke ustazah. Sekian dari ustazah. Apabila ada perkataan yang salah dan menyinggung mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.